Bapak Prabowo sangat mengerti konsep marwah kehormatan sebuah marga. Kalau saya kalah hanya karena Mas Dhani itu memiliki imunitas dan kemudian Mas Dhani itu dekat dengan penguasa, buat saya negara ini udah nggak benar sih. Karena terbukti hanya Mas Dhani yang bisa bikin wave seperti ini kan gitu kan, setuju gak? Mas Dhani yang bisa dobrak ini semua jadi ke permukaan. Dia punya kapasitas. Jangan-jangan Mas Dhani ini punya agenda lain untuk mengkudeta industri musik Indonesia. Setelah debat tanggal 10 yang di Art Hotel itu kan sebenarnya itu kejadian yang paling krusial. Di situ Dhani secara sengaja by purpose ngomong lagi Ryan porno gitu. Jadi setelah tanggal 10 itu sebenarnya itu jadi masa perenungan gue sampai akhirnya 3 hari lalu gue memutuskan untuk mau mengambil langkah hukum gitu. Jadi lumayan panjang tuh momen berpikirnya lumayan panjang karena yang gue pikirin kemarin itu menyangkut resiko sosial karena sesama musisi dan juga senior gitu ya, dan teman-teman musisi juga memberi masukan sebelum gue pribadi menjelaskan sama mereka gitu ya apa yang menjadi bahan utama pemikiran sampai akhirnya gue mau menuntut secara hukum ini. Mereka tadinya bilang jangan dulu lah gitu, kalau bisa keluarga aja atau komunitas Indonesia Timur atau NTT yang memang juga merasa tersinggung. Tapi sebenarnya ada satu statement dari keluarga yang bilang satu narasi gitu yang akhirnya bikin gue jadi tertegun dan merenung gitu. Dia bilang, Ryan, giliran kau punya teman-teman penyanyi itu kau bela gitu ya. Kan dari awal kan mereka tahu bahwa saya speak up maju kan itu belain teman-teman penyanyi yang diskreditkan gitu ya. Mereka tahu itu perjuangan saya speak up bicara mengenai itu. Jadi mereka giliran lu bela lu punya teman-teman lu jago kan gitu ceritanya kan kalau orang NTT. Tapi giliran membela harkat kehormatan keluarga kok banyak pertimbangan. Disitulah saya tersentak gitu ya. Dan akhirnya saya berpikir, oke, memang mungkin saya harus melepaskan kepentingan saya gitu untuk berdiri, step up untuk membela kehormatan keluarga saya, karena marga itu buat kami orang NTT gitu, itu adalah menyangkut kehormatan, menyangkut adat istiadat, menyangkut juga leluhur juga, ancestor gitu ya. Jadi dan kebetulan nih nggak ngarang, memang ini kenyataan bahwa marga Pono itu marga raja-raja di Sabu. Jadi sebenarnya Pono ini awalnya Raja Pono, tapi rajanya dihilangkan jadi Pono gitu. Jadi menyangkut kehormatan ini kan nggak urusan strata sosial ya, nggak urusan kaya miskin, nggak urusan siapa yang pejabat siapa yang bukan. Semua manusia yang lahir dari keluarga adalah manusia terhormat yang harus dihargai. Dan biar teman-teman juga ini clear, kenapa saya mengambil keputusan ini, karena ini juga menjadi autokritik untuk Ahmad Dhani yang selama ini saya sangat yakin bahwa dia lupa kalau tadinya dia hanya Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu, musisi, pentolan dewa. Hari ini dia punya satu entitas yang bertambah dalam dirinya, yaitu adalah Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI dari sebuah partai penguasa. Ya. Jadi kalau banyak komen-komen buzzer di sosial media yang bilang bahwa Dhani itu imunitas kuat bro, punya imunitas, dia dekat dengan ini, dekat dengan penguasa pas segala macem. Saya mau bilang gini teman-teman, semakin tinggi posisi seseorang, apalagi secara politik, anggota dewan, dia dekat penguasa, harusnya semakin terbatas dia punya perilakunya, gitu ya. Apalagi perilaku yang langsung bersentuhan, langsung berhubungan dengan rakyatnya kan gitu.
Jadi waktu diskusi selama ini saya konflik sama Mas Dhani, konflik pemikiran ya. Itu konfliknya sebenarnya adalah diskusi antara rakyat dengan wakil rakyatnya gitu loh. Nah Ahmad Dhani paham ini apa enggak saya nggak tahu. Gitu, jadi buat saya walaupun secara pasal mungkin ini adalah penghinaan ringan gitu ya. Tapi ini menjadi tidak ringan ketika ini dilakukan oleh seorang anggota dewan, seorang pejabat publik yang di dalam jabatan itu ada marwah yang harus dijaga kan. Ada citra baik yang harus dijaga. Buat saya itu yang dicoreng Ahmad Dhani. Gitu. Mudah-mudahan ini clear. Dimanapun saya bicaranya sama teman-teman. Nggak berubah-ubah gitu. Nggak besok A, hari ini C, besok A gitu. Jadi selain saya akan laporkan ke Bareskrim, saya dan tim kuasa hukum beserta semua saudara-saudara juga akan melaporkan ini ke MKD. Gitu. Saya akan melaporkan, akan mencurahkan isi hati saya di sana supaya ini menjadi bahan rekomendasi yang benar-benar jelas, clear bahwa seorang Ahmad Dhani sudah mencoreng nama baik dari sebuah institusi yang citranya ini benar-benar harus dijaga gitu kan. Ya kita tahu lah sekarang approval ratingnya rakyat terhadap anggota dewan hari ini kita tahu ini sudah bukan rahasia umum gitu loh. Di mana sekarang itu anggota dewan, DPR RI, DPR semua itu lagi bebenah kan gitu kan, lagi berusaha memperbaiki citranya gitu supaya approval ratingnya di sekian banyak institusi gitu, salah satu DPR supaya bisa membaik gitu loh. Rakyat bisa semakin percaya dan sudah merasa memilih wakilnya yang tepat gitu. Jadi buat saya di dalam konteks ini Ahmad Dhani sudah gagal. Karena Mas Dhani itu anggota dewan, makanya segala perilakunya tuh sebenarnya harusnya jadi terbatas. Terbatas tuh bukan dibatasi, bukan jadi kecil, bukan jadi nggak powerful, bukan. Tapi di dalam konteks ini harusnya dia bisa menjaga perilakunya. Bukan secara terang-terangan by purpose menghina marga dari saya dan saudara-saudara yang kita tahu marga itu loh. Indonesia ini negara yang kaya dengan adat istiadat, budaya gitu ya. Di mana budaya itu juga menganut ada kepercayaan terhadap leluhur, apa yang sudah dibangun di tanahnya masing-masing. Nah, marga itu menyangkut kehormatan itu semua gitu loh. Jadi kalau Ahmad Dhani tidak berpikir sampai di sana, apakah layak menjadi anggota dewan? Gitu. Secara fundamental gitu. Ini maksudnya nama saya ditulis Ryan Porno nih apa? Itu salah bro. Itu salah yang menyebarkan kan gitu katanya. Salah yang menyebarkan sementara itu sudah tersebar. Akhirnya saya bilang kalau lo nggak minta maaf, saya akan ramaikan ini, gitu. Terus dia bilang, ya secara singkat lah akhirnya dia bilang, ya udah deh, gue minta maaf. Yang penting lo datang ke debat, gitu. Walaupun bobot permintaan maaf dia sebenarnya hanya sebatas yang penting saya datang ke debat kan gitu. Ada embel-embel itu kan, jadi nggak tulus sebenarnya. Tapi udahlah, saya anggap itu clear, nggak apa-apa. Saya anggap clear. Saya maafkan, kita mulai berdebat. Di tengah-tengah perdebatan terjadi lagi secara sengaja dia menyebutkan, oke, jadi menurut Ryan Porno, Porno, terus ketawa gitu. Jadi kalau teman-teman nanya di sosial media, sebenarnya ini yang saya permasalahkan. Yang by purpose dengan sengaja disebutkan lagi, dipermainkan lagi marga saya itu di debat terbuka itu yang disiarkan secara langsung di salah satu platform YouTube, salah satu TV ya. Jadi urusan chat memang sudah selesai gitu. Nah urusan ini yang buat saya artinya memang beliau ini memang enggan menghargai gitu, gagal menghargai gitu. Jadi terus ada di video lagi potongan di YouTube tuh dia bilang ya kalau misalnya memang ada kesalahan laporkan aja. Ini mau menunjukkan
bahwa beliau memang punya imunitas, gitu loh. Mudah-mudahan masyarakat bisa nggak harus ada di halaman saya ya, ada di kepentingan saya enggak, tapi paling nggak masyarakat bisa punya pengertian bahwa hal-hal kayak begini, hal remeh-temeh ini nggak boleh lagi terjadi di lingkungan masyarakat. Nggak boleh lagi terjadi anggota dewan itu menyepelekan, meremehkan atau menghina rakyatnya. Dan sebenarnya jujur waktu dia bilang Ryan Pono porno itu, saya sebenarnya dalam fase 5 sampai 10 detik itu sebenarnya sempat tarik buang napas supaya tidak terpancing gitu. Karena kalau hari itu saya ngamuk, mungkin bisa lebih viral dari hari ini tuh. Tapi citra saya sebagai yang mewakili Indonesia Timur udah pasti rusak kan gitu ya. Makanya saya mencoba untuk let go. Dan nah itulah setelah hari itu terjadilah pergolakan saya. Gue nih harus marah atau harus enggak ya, menimbang gitu ya, menimbang gitu. Sampai akhirnya adalah statement itu dari keluarga saya yang tadi bilang, lo giliran temen lo bela, keluarga kok lo seperti lo enggan. Gitu sebenarnya. Jadi kalau salaman sih udah salaman, Mas Dhani udah WA juga kok, bro thank you udah datang. Saya balas siap. Gitu. Ini bukti bahwa ini nggak saya buat-buat gitu loh. Bukti bahwa sebenarnya saya juga mengambil celah untuk berpikir apa yang harus saya lakukan nih. Karena kalau bukan saya, gini ya, bisa keluarga saya mengambil langkah ini. Tapi gini teman-teman, keluarga saya itu di kampung, tidak punya banyak resources ya, nggak punya banyak sumber daya. Yang ada mereka harus keluar uang ke sini ke situ dengan segala kegiatan mereka. Kerja, ada yang PNS, ada yang petani, ya, ada yang kerja di kebun, gitu ya, ada yang ngurus banyak hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi kok rasanya gara-gara ini kok malah gue jadi ngerepotin mereka kan gitu loh. Kayaknya lebih fair kalau gue yang harus step up untuk membela mereka gitu. Buat saya bebannya ada di Mas Dhani sebenarnya. Saya justru nih sebagai orang kecil ya, dalam tanda kutip ya, sebagai rakyat biasa nih, saya nothing tulus. Kalau saya kalah, artinya kalau saya kalah secara tanda kutip ya, hanya karena Mas Dhani itu memiliki imunitas dan kemudian Mas Dhani itu dekat dengan penguasa, buat saya negara ini udah nggak benar sih. Dan saya nggak yakin bapak-bapak yang terhormat, Kapolri, Bapak Presiden, mau pasang badan untuk hal-hal yang kayak begini. Saya nggak yakin sama sekali. Dan teman-teman, saya mau sampaikan ini satu narasi yang belum pernah saya omongin. Tapi buat saya ini bisa jadi closing statement yang cukup clear gitu, bahwa begini. Presiden kita hari ini yang terhormat Bapak Prabowo, itu adalah satu-satunya presiden dan presiden pertama yang memiliki marga. Ya. Beliau bapaknya orang Jawa, tapi mamanya itu orang Manado, teman-teman. Manado itu Indonesia Timur. Marganya itu Sigar. Mamanya Bapak Prabowo ya. Jadi, saya yakin Bapak Prabowo yang terhormat, kalau Bapak Presiden nonton ini, saya yakin Bapak Prabowo sangat mengerti konsep marwah kehormatan sebuah marga. Untuk orang Indonesia Timur ya, secara khusus ya. Walaupun juga orang Batak juga punya marga, orang Padang juga ada Caniago punya marga juga gitu ya. Jadi semua marga di Indonesia ini mengandung kehormatan. Saya yakin Bapak Presiden mengerti konsep ini. Jadi ini bukan masalah sepele. Ketika terjadi normalisasi untuk hal-hal begini, menurut saya sih saya cukup sedih. Gitu. Jadi saya minta dukungan buat semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air gitu ya. Kita sebagai rakyat biasa, apalagi teman-teman yang memiliki marga dari kampungnya masing-masing, mau orang Indonesia Timur, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Makassar, semuanya
Jangan dukung saya karena hal yang lain, tapi dukung saya karena kalian sedang membela rakyat. Bukan saya bilang musuhin Ahmad Dhani, enggak. Tugas kita sebagai rakyat harus mengkoreksi wakil rakyat kita, kan gitu. Jadi jangan membela Ahmad Dhani hanya karena kalian ngefans mati-matian sama beliau. Jangan karena kalian bala dewa yang cinta banget sama karya-karya Mas Dhani. Jangan. Yang kalian koreksi bukan Mas Dhani sebagai musisi. Ingat. Yang kalian koreksi adalah Mas Dhani sebagai anggota dewan. Sama-sama kita ingetin Mas Dhani supaya dia eling. Ya, anggota dewan yang harusnya berada di tengah, yang lagi bicara mengenai kebaikan untuk tata kelola musik Indonesia, yang harusnya ada di tengah, bisa mempersatukan semua industri ini secara holistik gitu ya. Tapi dia lupa karena dia anggota dewan, makanya dia berdiri di atas kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan pencipta lagu. Makanya saya mau challenge Mas Dhani. Kalau Mas Dhani mau benar-benar fokus, lebih baik Mas Dhani pilih mau jadi anggota dewan, mau jadi politisi, atau mau jadi legenda musik Indonesia. Pilih Mas Dhani. Kalau Mas Dhani gentleman, kalau Mas Dhani bilang Mas Dhani ini orang yang radikal, kan dia bilang gitu kan kemarin. Orang yang cerdas, orang yang tidak bisa wise. Masa anggota dewan bilang saya ini orang yang bukan orang yang wise, saya orang yang radikal di dalam menghadapi segala sesuatu. Coba teman-teman pikirin. Teman-teman nilai sendiri. Saya ini bukan siapa-siapa. Ryan Pono, saya main musik dari tahun 2002 sampai hari ini 23 tahun main musik. Sampai hari ini saya masih hidup di musik. Saya masih nyanyi ngamen kiri kanan seluruh Indonesia gitu. Saya bukan orang yang kaya raya, tapi saya orang yang sangat bersyukur dengan keadaan saya hari ini. Kalau teman-teman bilang saya pansos, mohon maaf nih. Mas Dhani yang mengundang saya untuk debat isi pikiran hari itu. Jadi di mana pansosnya gitu. Sekalipun popularitas Mas Dhani jauh di atas saya, tapi saya yakin yang bikin dia undang saya ke debat itu karena apa yang saya argumentasikan itu masuk di akal dia. Kan gitu. Makanya kemarin kan saya bilang sebenarnya statement saya sebenarnya mengandung semua sebenarnya. Yang saya bilang aksi tanpa Mas Dhani itu butiran debu. Itu sebenarnya diksi-diksi yang mengandung. Saya bukan menghina, tapi memang kenyataan. Artinya gini. Aksi tanpa Mas Dhani butiran debu. Industri musik secara keseluruhan tanpa Mas Dhani juga bisa jadi butiran debu juga. Karena terbukti hanya Mas Dhani yang bisa bikin wave seperti ini, kan gitu kan? Setuju gak? Mas Dhani yang bisa dobrak ini semua jadi ke permukaan. Dia punya kapasitas. Gue merinding nih, serius. Dia punya nyali, dia punya kapasitas, dan dia dekat dengan grassroots. Dia dekat dengan akar rumput gitu ya. Satu-satunya mungkin yang bisa ngelawan kalau tiba-tiba muncul Om Iwan Fals, kita nih lain cerita nih. Tapi sejauh ini yang punya sosok yang Ahmad Dhani itu sebenarnya cuma Mas Dhani yang bisa bikin kondisi kisruh jadi kayak begini. Makanya dia punya kapasitas sebenarnya. Tapi yang saya mau bilang adalah harusnya dengan kapasitas dan bobot yang dia miliki hari ini itu harusnya itu kapasitas sudah harusnya dobrak sistem yang sudah ada untuk jadi lebih bagus. Kejar LMK, kejar LMKN, stimulasi mereka dengan cara apa? Kita demo dalam tanda kutip ya. Tanya kenapa ada ketimpangan, kenapa kan nanti akan ada penjelasan secara data kan. Oh ternyata ini loh keadaannya. Ternyata LMKN kesulitannya selama ini adalah isu besarnya banyak user yang belum taat bayar. Banyak penyelenggara yang belum mengerti sosialisasi ini gitu loh. Jadi semua bisa terbuka. Tapi kenapa Mas Dhani memilih untuk ada di kiri dengan kapasitas dia sebagai anggota dewan hari ini? Makanya saya bilang lagi, jangan-jangan Mas Dhani ini punya agenda lain. Jangan-jangan ya, dugaan ya kan gitu kan, saya disclaiming dulu nih, jangan-jangan aksi ini mau dijadikan Ahmad Dhani sebagai lokomotif politiknya dia untuk mengkudeta industri musik Indonesia. Kalau
pencipta lagu itu mau punya penghasilan dari musik lewat royalti, berarti pencipta lagu ini harus memiliki apa? Harus memiliki lagu hits. Lagu hits yang dinyanyiin orang. Lagu hits yang tadinya ada penyanyi original yang mempopulerkan, kemudian dinyanyi-nyanyiin orang di kafe apa segala macam. Itu baru bisa dapat royalti dari lagu itu. Tapi kalau brother-brother nih, di rumah nih, di kamar nih, ada buku nih, 1000 halaman, isinya lirik lagu tuh. Sama di voice note handphone lo tuh, isinya tuh lagu semua. Genjreng-genjreng bikin lagu semalam jadi satu lagu, sedap. Ya kan, jadi. Lo punya 1000 lagu pun, tapi kalau lagu itu rilis, lagu itu tidak rilis, dan lagu itu belum jadi hits, lo belum bisa dibilang pencipta lagu profesional. Jadi artinya apa yang diomongin Badai ini omong kosong. Omong kosong. Yang mereka lagi perjuangkan itu adalah nasib elit pencipta lagu yang punya lagu hits. Gua walaupun cuma 1-2 hits gua, tapi gua sudah punya hits. Gue sudah punya penghasilan dari musik. Jadi teman-teman pencipta lagu yang hari ini masih berjuang, jangan mau ditipu. Jadi mereka, kan undang-undang hari ini bilang yang harus bayar royalti itu penyelenggara, ya. Nah mereka maunya gini, penyelenggara bayar ke LMK. Penyelenggara bayar ke LMK. Nanti LMK yang mendistribusikan ke pencipta lagu. Mereka maunya penyanyi bayar royalti ke pencipta lagu langsung gitu loh, direct. Gitu. Jadi itu aja yang saya mau bilang. Jadi kalau dibilang ini untuk kebaikan pencipta lagu yang belum beruntung kayak kita, udahlah jangan bohong-bohongin orang lah, please. Janganlah. Jangan bohong-bohongin orang. Teman-teman, nggak ada yang bisa tolong kita selain diri kita sendiri sama Tuhan, udah. Kecuali dari konsep DDL ini, dari konsep platform ini ya, digital direct licensing ini, mereka bikin kebijakan 10% atau 20% dari penghasilan kita sisihkan ya, untuk kita bagikan secara sosial untuk pencipta lagu yang masih membangun, masih berjuang. Itu baru begini. Jadi saya hanya mau membuka universe teman-teman, universe berpikir bahwa kita harus lebih kritis gitu sih.